Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Chloe, NPM 19030018. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi 2019 sesi A. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pulau di Indonesia. Indonesia, siapa sih yang nggak mengenal Indonesia? Ya, Indonesia merupakan tempat kita tinggal yang memiliki banyak pulau besar maupun pulau kecil. Dan pulau-pulau yang ada di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam, mulai dari Pulau Kalimantan, Irian Jaya, Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa tentunya. Kita masuk ke Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memanjang dari barat laut ke tenggara dengan panjang 1.650 km, lebar pulau berkisar 100 sampai 200 km, dan bagian selatan berkisar 350 km. Secara garis besar, topografi pegunungan Sumatera dibagi ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama, bagian barat, yang kedua bagian tengah, dan bagian timur. Bagian barat, dataran pantai terletak pada daerah Melabuh dan Singkil di Sumatera Utara. Bagian tengah merupakan jalur vulkanis yang menduduki bagian tengah Sumatera dengan posisi agak ke barat yang disebut Bukit Barisan. Hasil fenomena geologis yang terjadi pada Pleistocene, zona barisan dapat diuraikan menjadi 3. Yang pertama, zona barisan. Zona barisan terdiri dari blok Bengkulu, blok Semangko, dan blok Sekampung. Blok Semangko atau patahan Semangko merupakan patahan yang terbentuk akibat adanya tumbukan lempeng besar, yaitu lempeng Samudra Hindia Australia yang bergerak relatif ke utara, lempeng benua Eurasia yang bergerak ke selatan, lempeng Pasifik bergerak ke barat dan ke selatan. Zona berikutnya yaitu zona barisan Sumatera Tengah dan zona barisan Sumatera Utara. Bagian terbesar yang ketiga yaitu bagian timur, sebagian besar berupa hutan. Bagian Sumatera Timur selalu mengalami peluasan sebagai hasil pengendapan material yang terbawa oleh aliran sungai dari sayap timur zona barisan. Akibat dari proses geologi tersebut, banyaknya gunung api dan tanah vulkanik terbentuk sehingga Pulau Sumatera memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat banyak. Tetapi, Pulau Sumatera juga rawan akan bencana termasuk gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Dan termasuk bencana hidrometeorologi. Kita masuk ke Pulau Jawa, memiliki luas 126.700 km persegi dengan titik tertinggi 3.676 meter, yaitu di Puncak Semeru. Pulau Jawa melintang dari barat ke timur dan berada di belahan bumi selatan. Di Pulau Jawa terdapat barisan pegunungan berapi aktif dengan tinggi di atas 3.000 meter di atas permukaan laut berada di pulau ini. Salah satunya yaitu Gunung Semeru, Merapi, Gunung Bromo, dan lainnya yang terkenal sangat aktif. Pada 20 juta tahun sebelum Masehi, zona tumbukan lempeng Australia dengan lempeng Asia terkunci dan menyebabkan penujaman lempeng Australia di bawah lempeng Asia. Menurut poros barat ke timur, Jawa dibagi dalam 3 jalur sejajar, yaitu lajur utara dibatasi pantai Laut Jawa dengan morfologi dataran rendah aluvial. Yang kedua, lajur tengah bertipe vulkanik di mana terdapat barisan gunung api dan lipatan pegunungan. Yang ketiga, lajur selatan dibatasi Samudra Hindia di mana terdapat sedimen laut purba. Keanekaragaman di Pulau Jawa sangat beragam, mulai dari tambang minyak, emas, batu marmer, mangan, belerang, dan lain sebagainya. Hasil pertaniannya berupa teh, coklat, karet, kapas, tembakau, kopi, padi, dan lain sebagainya. Pulau Jawa termasuk pulau yang sangat rawan akan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan lainnya. Dan juga rawan bencana geologi lainnya. Selanjutnya Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan dilewati garis ekuator yang membagi bumi menjadi 2 bagian belahan bumi utara dan selatan.
Pulau yang sebagian besar masih terdiri hutan dan menjadi habitat bagi sejumlah tumbuhan serta satwa endemik ini memiliki luas sekitar 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang memiliki relatif gempa yang sangat rendah dibandingkan dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Pulau Sulawesi, dan Papua. Pulau Kalimantan yang memiliki sedikit titik gempa ini didasarkan pada sejumlah fakta. Yang pertama, Pulau Kalimantan memiliki sedikit sesar aktif dibandingkan dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia lainnya, seperti Pulau Sumatera dan Jawa maupun Sulawesi. Yang kedua, Pulau Kalimantan posisinya jauh dari zona tumbukan lempeng, sehingga suplai energi yang membangun tegangan bidang seismogenik tidak sekuat dengan bidang yang berada di dekat dengan daerah tumbukan lempeng. Fakta yang ketiga adalah struktur sesar yang berada di Kalimantan usianya sudah berada pada umur tersier, sehingga segmentasinya menjadi sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa. Tetapi dengan adanya umur batuan yang tersier ini, Pulau Kalimantan juga memiliki tambang yang sangat banyak seperti intan. Keuntungan dari Pulau Kalimantan yaitu karena bukan daerah hasil hujaman lempeng aktif, Kalimantan tidak memiliki gunung api dan tidak adanya gempa bumi, sehingga terhindar dari bencana letusan gunung api. Tetapi di daerah pesisir sering terjadi pengikisan. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terletak pada 3 pertemuan lempeng besar yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia, serta sejumlah lempeng kecil lainnya, yang menyebabkan daerah ini sangat aktif dan kompleks. Pulau Sulawesi sangat labil karena merupakan titik tumbukan. Kelebihan dari Pulau Sulawesi tersebut yaitu memiliki kekayaan laut dan hasil laut yang sangat berlimpah, tempat wisata yang sangat bagus dan masih terjaga, kekayaan hasil laut yang melimpah, dan hasil dari hutan yang berlimpah seperti kayu maupun yang lainnya. Tetapi Pulau Sulawesi sangat rentan akan bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan bencana lainnya. Pulau Sulawesi juga merupakan pulau yang berpotensi terhadap krisis ruangan. Yang terakhir kita masuk ke Pulau Papua. Pulau Papua, ya kan? Siapa sih yang nggak mengenalnya, apalagi daerah wisata pulau tersebut, yaitu Raja Ampat. Pulau Papua terbentuk karena 2 lempeng, yaitu Australia dan Pasifik, awalnya merupakan semenanjung utara dari Australia. Namun, karena pergerakan lempeng benua Australia yang bergesek ke utara mendekati Asia kira-kira 45 juta tahun yang lalu, memungkinkan masuknya air laut ke celah daratan yang terpisah. Geologi Papua sangat kompleks, melibatkan interaksi antara lempeng Australia dan Pasifik. Hampir seluruh evolusi tektonik Kenozoikum merupakan hasil interaksi konvergen antara lempeng Indo-Australia dan Pasifik. Keadaan morfologi Papua. Konvergensi dan deformasi bagian tepi utara lempeng Australia yang berada di bagian timur Papua New Guinea mulai sejak Eosen sehingga sampai sekarang lempeng itu masih sangat aktif dan membentuk fisiografi kepala burung dan leher sejajar dengan pantai utara. Pada bagian kepala terdapat rangkaian pegunungan yang membujur timur ke barat antara Solawati dan Manokwari. Yang kedua ada batang atau daratan utama, menunjukkan zona yang arahnya barat laut tenggara yang sejajar. Yang ketiga ada bagian ekor, rangkaian timur dan rangkaian tengah terbentuk sebuah depresi yang ditandai oleh lembah-lembah Ramo dan Markham. Kelebihan dari Pulau Papua yaitu memiliki keanekaragaman laut yang sangat berlimpah, sehingga Pulau Papua sudah terkenal di penjuru dunia.
Kekayaan laut yang sangat beragam sangat memungkinkan bagi pariwisata untuk dijadikan di sini. Potensi dari yang lainnya yaitu berupa bahan galian, bahan tambang seperti minyak, gas alam, emas, batu bara, seng, tembaga, dan lainnya. Banyak memiliki taman nasional yang masih terjaga kelestariannya dan potensi fisik yang belum tergali keberadaannya. Pulau ini memiliki sesar yang sangat aktif sehingga berpotensi terjadinya bencana geologi maupun bencana hasil galian dari barang tambang tersebut.